Ya, kematian Yesus ini banyak masalah di sini, Pak. Di peristiwa dan makna teologis dari kematian Yesus itu menghadirkan banyak sekali masalah. Secara peristiwa, yang pertama secara peristiwa, yang kedua secara pemaknaan. Yang pertama secara peristiwa, banyak sekali dokumen yang ingin membuktikan bahwa secara sejarah Yesus itu tidak sungguh-sungguh mati. Dalam Al-Quran dikatakan yang mati itu disamarkan misalnya. Jadi yang mati itu bukan Yesus, tapi Yudas. Nah, pertanyaan itu agak masuk akal. Agak masuk akal. Kenapa? Karena pada saat zamannya Yesus kan belum banyak salon. Jadi memang kalau kita belajar introduksi perjanjian baru atau survei perjanjian baru atau pengantar perjanjian baru, murid-murid itu mereka khasnya itu kan gondrong. Seperti orang Yahudi ortodoks sekarang. Karena mereka harus memelihara rambutnya dan tidak boleh dipotong dan seterusnya. Khususnya yang di sebelah telinganya itu. Nah sehingga jadinya mirip-mirip. Mereka mancung-mancungnya sama, mancung hidungnya maksud saya. Putih-putihnya sama, tinggi-tingginya mirip. Sehingga susah untuk melihat yang mana Yesus. Nah, lalu nanti dalam film itu, di beberapa film yang liberal itu dikatakan, waktu di Taman Getsemani, tentara Romawi itu menanyakan, Yesus itu yang mana toh, yang mau ditangkap itu. Lalu kemudian dikasih tanda oleh Yudas dengan ciuman. Nah, kemudian itu dijadikan dasar bahwa memang pada saat itu sulit sekali mengenali yang mana Yesus karena kemiripan-kemiripan itu. Lalu kemudian dipertegas lagi hipotesa mereka bahwa untuk menemukan Yesus itu sulit karena Yesus kan ngomong, loh kan tiap hari saya ada di bait Allah, saya khotbah di bait Allah, mengajar di bait Allah, kok kamu nggak tangkap? Paham maksudnya ya? Jadi kalau memang mereka sudah mengenal Yesus dengan baik, mengapa harus tanya lagi? Mengapa harus ada tanda dari Yudas? Tanda ciuman. Nah, itu sebabnya kalau misalnya nanti Bapak Ibu menonton film, nanti Bapak Ibu bisa copy filmnya dari saya, judulnya The Inquiry. Di situ dikatakan Pak bahwa Yesus itu tidak mati sungguh-sungguh secara peristiwa. Pingsan. Yang kedua, ada teori yang mengatakan itu mati suri. Nah, wah, saya waktu nonton film ini kaget saya Pak, karena waktu Yesus bangkit dari kubur, itu dia bukan bangkit disebut, bangun dari pingsannya. Atau bangun dari mati surinya. Dan teori ini berusaha dibuktikan berdasarkan ilmu-ilmu dari psikologi. Atau kedokteran, atau medis, bahwa memungkinkan seseorang 3 hari mati suri. Dan seterusnya. Secara peristiwa, banyak masalah di situ. Yang kedua secara pemaknaan. Seperti yang kemarin saya singgung. Kenapa sih orang Kristen harus memaknai kematian Yesus itu sebagai korban penebusan? Kita menjawab karena kematiannya itu tidak normal. Kalau kita mati karena sakit, Yesus mati karena menderita. Tapi dikejar lagi Pak. Apakah hanya Yesus yang matinya itu dengan cara disalib? Apakah hanya Yesus yang matinya itu dengan cara menderita? Kemudian akan disodorkan bukti-bukti bahwa banyak orang yang cara matinya itu jauh lebih menderita daripada Yesus. Kenapa kematian mereka tidak diakui atau tidak diyakini, tidak dimaknai sebagai kematian untuk menebus dosa? Itulah sebabnya Pak, kalau Bapak misalnya baca Jesus a Man dan buku-buku liberal yang lain, mereka mengatakan begini, kalau Yesus itu tidak mati di salib, gak usah khawatir, nanti dia mati dewe. Mati dewe Pak. Orang Jawa bilang mati sendiri. Nanti biarkan aja, nanti dia umur 80 tahun, umur 90 tahun dia mati dewe kok. Itu. Nah, itu sebabnya ketika kita memaknai kematian Yesus sebagai kematian untuk menebus dosa, bagi orang-orang di luar kita Pak, aneh bagi mereka. Mengapa harus mengistimewakan
Yesus yang mati disalib dengan penjahat yang di sebelahnya yang sama-sama mati disalib. Nah, lalu nanti dari secara kronologis nanti dikejar lagi. Sebenarnya kalau Yesus 3 hari 3 malam ada di alam maut, kalau dihitung dari hari Jumat sampai hari Minggu, itu nggak dapat itu 3 hari 3 malam. Jumat ke Sabtu 1 malam, Sabtu ke Minggu 2 malam. Maka ada orang yang mengusulkan bahwa Yesus itu mati bukan hari Jumat. Karena memang kalau kita baca teks Injil, tidak ada satupun Injil yang mengatakan bahwa Yesus itu mati hari Jumat. Ada enggak? Enggak ada. Sampai capek kita cari di Injil nggak ada itu. Nah, karena nggak ada itu lalu diusulkan Yesus itu mati hari Kamis. Tapi jadi masalah juga karena nggak dapat juga 3 hari 3 malam. Kamis ke Jumat 1 malam, 2 hari kan? Kamis 1 hari, Jumat 2 hari. Jumat ke Sabtu memang 2 malam. Sabtu ke Minggu memang 3 malam. Tapi berapa hari? Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, 4 hari. 4 hari 3 malam. Padahal teks mengatakan 3 hari 3 malam. Ya, ya memang banyak masalah. Jadi kita akan membicarakan itu. Lalu berikutnya adalah secara teologis begini. Karena Yesus itu kita akui sebagai Tuhan. Tuhan mana yang bisa mati? Tuhan kok mati gitu loh. Ini saya sudah mungkin ratusan kali saya mendengarkan pertanyaan ini dari teman-teman kita. Tuhan kok mati? Tuhan kok menderita? Tuhan kok disalibkan mengenaskan? Bahkan kalau saudara ngikuti dialog-dialog itu, Pak, waduh, itu kadang-kadang emosi juga saya. Yesus lalu dibuat gambarnya hanya pakai celana dalam, lalu ini Tuhannya orang Kristen mati mengenaskan dan seterusnya. Wah, nah, memang banyak masalah ya. Jadi apakah Kristus sungguh-sungguh mati? Jika Kristus adalah Tuhan, mengapa mati? Lalu mengapa kematian Kristus dimaknai sebagai penebusan dosa? Jadi kalau Yesus tidak mati, Pak, maka tidak akan ada pengampunan secara teologis. Jika dia hidup, jika dia lahir dengan luar biasa tapi dia tidak mati, maka tidak ada penebusan. Kalau kita lihat jelas, Pak, kematian Yesus itu sejak awal, Pak. Ini kita mau menjawab mengapa kematian Yesus itu harus dimaknai sebagai apa? Penebusan dosa. Pak, yang pertama, Yesus sebagai korban penebusan itu diperbandingkan dengan apa? Korban dalam perjanjian lama. Saya mau tanya, korban dalam perjanjian lama itu apa fungsinya? Dosa. Menghapus dosa, jelas kan? Makanya jelas dan punya dasar bagi kita untuk memaknai kematian Yesus sebagai kematian untuk menebus dosa. Makanya itu disejajarkan. Kalau korban dalam perjanjian lama juga menghapus dosa atau menutupi dosa, sama, korban ini juga sama. Nanti diperbandingkan itu dengan banyak hal. Yang kedua, kalau kita lihat, sejak awal Yesus memperkenalkan kematiannya kepada murid-murid dengan tujuan untuk menebus dosa. Benar tidak? Anak manusia harus menderita untuk menebus dosa. Itu sering sekali diucapkan oleh Yesus. Benar tidak? Karena itu kematiannya bukan kebetulan. Kematian Yesus bukan korban keadaan. Kematian Yesus bukan korban politik. Nanti Bapak Ibu baca buku-buku tentang Yesus yang ingin membuktikan bahwa kematian Yesus itu adalah hasil dari perpolitikan antara orang-orang Yahudi, khususnya tua-tua Yahudi dengan tentara-tentara Romawi. Karena Kaisar merasa terancam karena Yesus sudah lebih terkenal dibandingkan Kaisar, sehingga ini harus dihentikan orang ini. Ya, lalu mencari-cari kesalahan dan seterusnya. Atau yang kedua, dia adalah korban karena kehabisan darah. Tapi nanti kita lihat istilah waktu Yesus mengatakan menyerahkan diri.
Nah, kita lihat Pak ya. Kalau kita lihat, mengapa kita harus memaknai kematian Yesus sebagai kematian menebus dosa, dihubungkan ini dengan persembahan Habel, domba jantan di Gunung Moria, atau korban yang dipersembahkan oleh leluhur Israel, atau korban-korban dalam keimaman. Ya. Dalam nubuat-nubuatan misalnya Yesaya Pak, 53 sampai Yesaya 57. Apa disebutkan? Dia yang tidak mengenal dosa dibuat berdosa untuk menanggung dosa kita. Dilanjutkan nanti di pasal 57, tetapi kesalahan kitalah yang dia tanggung. Bayangkan Pak, Yesaya itu kira-kira Yesus mati tahun 30 Masehi. Yesaya ada tahun 700 sebelum Masehi. Jauh sebelum Yesus hidup, jauh sebelum Yesus disalibkan, sudah dibuat di sini Pak, bahwa kematiannya nanti di situ untuk menebus dosa. Lalu berikutnya ketika Yesus hidup, dia memperkenalkan kematiannya itu sebagai kematian untuk menebus dosa. Wah, itu dengan mudah Anda menemukan ayat-ayat itu ya. Anak manusia menderita untuk menebus dosa-dosa ditanggung dan seterusnya dan seterusnya. Jadi jelas Pak, dasar untuk memaknai kematian Yesus sebagai penebusan dosa sangat jelas. Yang pertama dari nubuatan Perjanjian Lama, yang kedua dari sosialisasi yang disampaikan oleh Yesus kepada para pengikutnya. Selama 3 tahun 4 bulan Yesus mengingatkan murid-murid bahwa dia akan menderita, menyerahkan nyawa. Lalu Petrus bilang, janganlah. Yesus bilang dengan istilah yang aku melayani bukan untuk dilayani. Dalam Yohanes disebut bahwa siapa yang menyerahkan nyawanya akan memperolehnya nyawa, dan seterusnya dan seterusnya. Itu bukti bahwa Yesus itu sadar, dari awal dia sadar bahwa dia harus berujung di kayu salib dan kematiannya itu untuk menebus dosa. Ya. Ini peristiwa kematian Yesus ya. 7 perkataan salib. Besok saya akan menyampaikan juga sebenarnya yang disalib itu siapa? Yudas kah atau Yesus? Tapi itu bagian dari isu ya. Ini kita mau ke dasarnya dulu. Nah, peranan Bapa dalam kematian Kristus, wahyu Allah yang mendahului. Ini menimbulkan pertanyaan Pak. Karena begini. Kalau kematian Yesus di sini Pak sudah direncanakan sejak awal. Sejak kapan direncanakan itu? Bukan di zaman Yesaya kematian Yesus itu direncanakan. Iya. Kan kalau kita baca Alkitab, pusat utama atau aktor utamanya kan Yesus kan. Setelah manusia jatuh dalam dosa, lalu dijanjikan itu. Kemudian apa? Kan ini lagi yang diulang kan. Diulang, dijabarkan lagi dalam bentuk-bentuk korban sebagai lambang atau kiasan. Lalu nanti diberitakan oleh Yesaya. Kalau dalam Yesaya dikatakan dia akan lahir di Betlehem dan seterusnya, nanti nabi yang lain semakin memperjelas. Oh, dia lahir dari perempuan, perawan misalnya. Lalu nanti nabi yang lain memperjelas lagi. Nanti hidupnya itu akan tertolak. Nabi yang lain memperjelas lagi tentang identitas ini loh yang diperkenalkan. Memang dalam kejadian itu kan identitasnya kan belum terlalu jelas. Makanya nabi-nabi yang lain memperjelas. Nabi yang lain mengatakan hidupnya akan tertolak, dia akan sebagai pengajar, dia akan sebagai pembuat mujizat, dia nanti akan dikenal sebagai imam besar agung. Yang lain memperjelas nanti cara matinya ditusuk tangan dan kakinya. Lalu nabi yang lain mengatakan nanti jubahnya akan dibagi-bagi. Nanti yang lain mengatakan nanti waktu dia mati, dia akan menolak ketika diberikan apa itu? Yang pahit itu? Dan seterusnya. Ya. Maka ketika kita melihat nubuatan Yesus dalam Perjanjian Lama, mulai dari kelahiran sampai kematian sampai kebangkitan dinubuatkan. Tapi sekarang pertanyaannya begini.
Kalau begitu, Pak, berarti kehidupan Yesus, kelahiran Yesus, kematian Yesus sudah diskenariokan dong. Dalam bahasa saya, istilah saya, sudah dijadwalkan begitu. Seperti sandiwara. Jadi Yesus hanya menjalani aja apa yang sudah ada di skrip. Seperti aktor. Gimana, Pak? Enggak. Ya, karena menurut saya sih yang kita harus pahami dulu kan Tuhan itu kan dia Maha Tahu. Jadi dia sudah aja pada mulanya sejak ada, dia tahu apa yang akan terjadi karena dia Maha Tahu, dan jauh sebelum itu terjadi pun dia sudah mendesain itu untuk rencana penyelamatan manusia. Bahkan sebelum manusia jatuh dalam dosa. Iya, betul. Ya, saya setuju. Mungkin gitu sih, Pak, pikiran saya, Pak. Ya. Oke, jadi Yesus skenario dan versus Yesus kebetulan. Begini, saya ulang. Kalau Yesus mati di sini, ternyata sudah direncanakan ribuan tahun sebelum dia lahir. Berarti Yesus kan hanya, apa istilahnya itu? Menjalani skenario. Dia harus hidup sebagai imam. Dia harus hidup sebagai pengajar. Jadi Yesus nggak boleh jadi tukang sate dia. Kenapa? Jauh sebelum dia lahir sudah dibuat. Nanti dia akan jadi rabi, jadi guru, pengajar kan? Nanti dia akan membuat mujizat. Jadi kalau Yesus waktu dia lahir, hidup, lalu dia berprofesi sebagai nelayan, dan sampai umur 80 tahun dia mati tua, repot enggak? Paham maksud saya, Bapak Ibu ya? Kok lihatnya nggak enak gitu ya? Maksud saya adalah, karena ada orang yang tidak setuju dengan ini. Bahwa berarti Yesus dalam hidupnya itu dia terikat dengan visi misi dan seterusnya. Ibaratnya Yesus itu sebagai aktor yang hanya melakukan apa? Skenario. Jadi ada dua pilihannya. Yang pertama adalah Yesus skenario, Yesus yang sudah dijadwalkan, Yesus yang sudah diset kehidupannya, atau Yesus kebetulan. Jadi lahirnya itu di Betlehem kebetulan, dia menjadi guru itu kebetulan, dia mati disalib kebetulan. Kira-kira Bapak Ibu mau pilih yang mana? Karena dua-duanya, kalau Anda pilih ini ada ruang untuk ada pertanyaan. Kalau Anda pilih ini, lebih banyak lagi ruang pertanyaan. Karena begini, kalau kita memilih ini, Yesus skenario, maka nanti seolah-olah apa yang bisa diteladani dari Yesus? Yesus memang dari awal nggak bisa jatuh dalam dosa misalnya. Yesus memang nggak punya hak untuk supaya tidak disalib, ya kan? Berarti dia melakukan itu secara terpaksa, itu loh maksudnya itu. Makanya di Getsemani bukan kehendakku yang jadi, tapi kehendakmu yang jadi. Sebenarnya Yesus itu punya keinginan untuk tidak disalib, untuk tidak menderita. Makanya dia bilang apa? Biarlah dilalukan cawan ini. Tapi karena dia adalah Yesus skenario, ya wes gak apa-apa, aku ikut. Jadi terpaksa. Tapi kalau Anda memilih ini tanpa parah, kenapa? Maka nanti kematiannya itu harus dimaknai sebagai kematian yang kebetulan. Kebangkitannya juga kebetulan. Kebetulan mati gitu loh. Dia juga bangkit itu ya kebetulan aja dibangkitkan. Kan banyak juga orang dibangkitkan. Maka nanti apa repotnya? Maka seluruh kehidupan Yesus, kelahiran Yesus, kematian Yesus akan disamakan dengan manusia. Karena kebetulan aja semua. Enggak dong. Yesus tahu kok dari awal
maka dia selalu bilang akan menderita, akan mati, akan bangkit, akan naik lagi. Benar tak? Jadi saya lebih memilih Yesus skenario. Dan memang itu faktanya. Kalau tidak diskenariokan, untuk apa ada nubuatan? Benar tak? Malah kalau sampai Yesus tidak lahir di Bethlehem, dia lahir di Mesir, repot itu. Yang kedua, kalau dia lahir dari janda, nggak lahir dari perawan, waduh, repot itu. Dia mati karena jatuh dari unta, repot. Dia mati karena tua, tambah repot. Dia bangkit, tapi bangkit pada hari kelima, tambah repot. Makanya itu Pak, kematian Yesus disalib harus dibedakan dengan kematian manusia yang disalib. Kenapa? Kematian Petrus tidak pernah dinubuatkan untuk menebus dosa, walaupun Petrus disalib matinya. Kematian penjahat yang ada di sebelah Yesus tidak pernah dimaknai sebelum dia hidup penjahat itu lalu disebut bahwa dia akan mati disalib untuk menebus. Gak pernah. Makanya memang sama-sama disalib, tapi pemaknaannya berbeda. Sama-sama sebagai nabi, pemaknaan Yesus sebagai nabi berbeda. Sama-sama imam, tapi pemaknaan keimaman Yesus berbeda. Sama-sama bangkit. Lazarus bangkit, banyak orang juga bangkit, tapi pemaknaannya berbeda. Mereka itu Pak bangkit sebagai tanda atau mujizat. Yesus bangkit karena mengalahkan maut. Itu bedanya. Nah, kalau kita pilih ini, maka nanti kehidupan Yesus akan sama dengan kita. Jadi wahyu Allah yang mendahului. Yang kedua, direncanakan. Makanya menyerahkan dirinya. Dia tidak mati karena korban. Ya. Mengenai Yesus menyerahkan besok akan saya sampaikan. Lalu puncak penyataan kasih Allah. Ya. Tadi saya kirim ke Bu Septi ya. Agak aneh. Tuhan ingin menyelamatkan kita, menyediakan surga kepada kita, kemuliaan, tapi caranya kok kejam. Dengan apa? Salib. Kira-kira gimana Pak? Ini pertanyaan orang liberal loh ini. Saya pernah diskusi dengan orang liberal, orang Kristen. Sekali-sekali dia masih ke gereja. Tapi dia liberal Pak. Dia bilang gini, aneh sekali Tuhan itu ya. Khususnya Tuhan orang Kristen. Kalau betul memang Allah ingin memasukkan kita kepada suatu tempat dan kondisi yang indah, yaitu surga, atau keselamatan yang kita sebut itu, mengapa caranya itu dengan cara yang bertolak belakang dengan keindahan yang dia janjikan? Kan Allah ingin membawa kita kepada keadaan yang damai, benar tak? Tapi kok caranya itu malah dengan cara yang kejam, sadis. Bapak Ibu sudah lihat videonya? Sudah ada yang melihat? Belum? Nah lihat ya, misalnya proses penyaliban itu. Kenapa sih harus berdarah-darah begitu sampai buruk rupa? Sampai darah berceceran begitu? Oke lah, kalau memang Allah ingin memasukkan kita ke surga dengan cara harus disalib, ya sudah, tidak usahlah sampai segitu parah. Kan dibawa aja Yesus dengan sehat. Yesus dibawa sehat gitu jalan. Ayo Yesus ya. Ayo kita ke Golgota yuk. Kenapa harus ditampari dia dulu, diperlakukan dengan tidak senonoh, dipermalukan, jubahnya dibagi-bagi, diinjek, harus mikul yang berat-berat begini. Kenapa sih cara Allah kok aneh gitu? Padahal dia sedang ingin menyiapkan sesuatu yang enak, tapi caranya kok malah kejam gitu.
Kan ya sudah, kalau memang harus dengan cara salib, ya udah dibawa aja Yesus. Ayo, kamu disalib ya. Yesus bilang, oke, siap. Ayo, jalan gitu. Sampai di Golgota, ayo Yesus naik. Lalu Yesus naik. Lalu dia ikat sendiri tangannya. Oke, sudah, sampun. Mati. Tapi kenapa harus dengan cara itu? Kenapa, Pak? Kalau caranya sih, Pak. Yang pertama sih kalau saya lihat, kita lihat dulu dari sisi Yesusnya. Karena yang pertama yang berkorban bukan manusia yang berdosa, itu pertama, Pak. Ya. Jadi yang pertama, kenapa kelihatannya itu kan cara pandang kita, Pak. Cara pandang kita terhadap pengorbanan Yesus. Dan bagi manusia mungkin ekspektasinya memang itu sangat kejam. Tapi di mata Tuhan itulah nilai yang diberikan kepada manusia berdosa untuk menggantikan kita yang berdosa yang harusnya terima maut itu digantikan. Nah, jadi saya lihat dari sisi cara pandangnya Tuhan itu berbeda. Jadi makanya kalau manusia yang melihat itu memang cara yang kejam. Tapi dari sisi Yesus sendiri, bahwa itulah jalan yang diskenarikan oleh Bapa di surga untuk benar-benar bisa menjalani setiap fase. Ya, saya paham. Tapi maksud saya, mengapa harus dengan cara yang sadis begitu? Padahal dia ingin menyediakan tempat yang baik, keadaan yang baik, kedamaian misalnya, atau sukacita, tapi kok caranya kok sadis gitu. Ya oke lah, pakai salib, tapi nggak usah sampai begitulah, dijambuki terus digebukin gitu, kasihan. Sehingga orang liberal merasa begini, ini nggak sinkron ini. Niat Allah yang baik itu berkontradiksi dengan caranya dia menghadirkan hal yang baik itu. Iya sih Pak, kalau orang liberal, kalau kita berpikir secara logika, memang kalau kita lihat bahwa Allah itu kan pemeliharaan Pak, penyertaan, pertolongan, perlindungan itu kan sempurna Pak. Iya. Kenapa dia tidak bisa berbuat ya kan, ketika saya apalagi dengan Yesus ini udah tahu kan gitu bahwa artinya bukan seperti kita, dia memang 100% Allah kan gitu. Saya sambil nulis, saya dengar Pak ya. Tapi saya katakan kenapa harus dia lakukan gitu itu ya, ini karena dosa manusia gitu, dosa yang betul luar biasa ya. Dosa itu bisa saya katakan ya, penindasan semua. Mungkin itu satu gambaran gitu ya, nah, bahwa dia harus melakukan semua dengan kekejian manusia itu gitu, seperti itu. Baik. Sehingga dia harus melakukan semua itu gitu. Oke, terima kasih Pak jawabannya. Jadi mengapa harus dengan cara itu? Ingatlah bahwa Allah itu tidak seperti kakek-kakek yang kalau cucunya itu main bola terus kaca pecah, apa-apa cu, ayo itu lagi kaca lemari pecahkan lagi. Amin. Allah nggak seperti itu. Tapi yang kedua, Allah juga tidak seperti polisi yang kalau ada kesalahan hajar terus. Nggak seperti itu juga. Kenapa? Allah itu diikat oleh sifat-sifatnya yang sempurna dan teratur, nggak arogan dia. Dia ada maha kuasa, tapi kemahakuasaannya diikat oleh maha adil. Maha adilnya ini Pak diikat oleh maha kasih. Kalau dia secara maha kuasa, dia bisa saja buat peraturan seenak udelnya dewe kalau orang Jawa bilang. Benar ya Pak? Tapi nggak bisa. Pak Jokowi Pak, dia bisa salah nggak? Bisa. Saya masih ingat 2014 begitu dia terpilih presiden, lalu ada transisi ke SBY, lalu salah satu tim transisi itu adalah yang sekarang Menteri BUMN. Siapa itu? Yang ibu itu loh. Rini. Yang kedua Anies Baswedan. Ketika ditanya ada ndak dari tim transisi itu jadi menteri, Jokowi bilang nggak ada. 3 hari lagi diumumkan Anies Baswedan Menteri Pendidikan, Rini jadi menteri. Jadi dia melanggar ucapannya. Bisa. Tapi Tuhan tidak bisa. Nah, lihat Pak. Secara kemahaadilannya Pak, jelas harus ada hukuman atau konsekuensi. Disinilah yang
manifestasi hukuman itu harus dalam bentuk penderita? Mana ada hukuman yang enak, Pak? Coba, mana ada konsekuensi yang enak? Benar ada? Itulah sebabnya begini. Tapi dia nggak maha adil saja, dia maha kasih. Itu sebabnya secara keadilannya, Pak, kita yang harus disalibkan. Kita yang harus mati. Kita yang harus menderita. Benar tak? Itu ada loh dalam Alkitab. Tapi karena dia maha kasih, maka bukan kita. Yesuslah yang dikorbankan. Karena ini adalah bentuk kemahadilan, maka seharusnya saya yang disalibkan, Yesus disalibkan sebagai korban. Maka harus melakukan atau melewati proses penghukuman itu. Dengan cara itulah, Pak, kemahaadilan Tuhan terpenuhi, kemahakasihannya Tuhan terpenuhi. Maka tidak boleh penghukuman itu dilakukan dengan cara yang tidak berbentuk penderitaan. Benar tidak, Pak? Tidak ada konsekuensi. Itu sebabnya ini dasar untuk menjawab pertanyaan orang liberal. Mengapa Allah ingin menyelamatkan manusia ke tempat yang damai, tapi dengan cara yang keji? Karena dia diikat oleh sifat-sifatnya. Karena itu, lihat Pak, salib itu malah puncak penyataan kasih Allah. Benar tak? Dalam video itu saya bilang, loh, mengapa sih? Kenapa orang liberal terganggu dengan cara ini? Saya buat ilustrasi. Ilustrasi ini pasti tidak sederhana. Tidak sempurna. Ibu misalnya ingin menyiapkan masa depan yang baik untuk anak. Yang baik loh ya. Tapi cara kita kan tidak baik juga. Suruh dia les. Pulang sekolah jam 2 sore udah ngantuk-ngantuk. Les! Apa itu enak itu? Nggak enak itu. Pagi-pagi dia jam 6 masih ngorok. Bangun! Nggak mau nanda siram dia. Apa enak itu? Nggak enak itu. Tapi kan Anda melakukan itu bukan karena Anda arogan. Karena Anda sedang mempersiapkan tempat yang baik, masa depan yang baik, hidup yang baik. Kita mempersiapkan hal yang baik, belum tentu caranya enak. Bisa saja ngeri. Gitu. Makanya anak-anak kita itu kadang-kadang bingung. Iki saya ini sebenarnya anaknya sih atau enggak? Kok saya ini berlakukan kok? Nah, mereka juga nggak sadar perasaan kita, niat kita, benar enggak? Yang belum punya anak, semua sudah punya anak ya? Oh iya. Dulu Pak, sebelum saya punya anak Pak, saya nggak mengerti sama sekali hati orang tua yang baik itu. Jadi dulu saya kalau dilarang begini sama orang tua, selalu ini kok orang tua ini jahat banget ya. Nggak suka lihat saya senang. Jadi makanya repot. Begitu saya punya anak Pak, aduh, bertobat saya. Sampai saya telepon papa mama saya. Loh ini tuh rasanya jadi orang tua ya Pak ya. Mohon maaf ya Pak ya. Iya. Jadi saya itu pernah itu 3 jam ibu saya itu nasihati saya. Lalu dia mengungkapkan, nah ini saya lakukan untuk kamu nak. Mama itu cerewet karena untuk kamu nak. 3 jam dia ngomong ini tuh betapa besar cintanya kepada, nggak ngerti belas saya apa artinya. Terus ngomong aja dia begitu. Begitu saya punya anak, loh betul yang dibilang orang tua. Benar gak? Iya. Lalu mengapa kalau misalnya bahkan orang liberal sendiri melakukan itu? Ingin kaya tapi bekerja keras, nggak enak itu. Apakah ketika you sebagai orang liberal, sebagai orang tua membiarkan anakmu melewati hal-hal yang nggak enak, apakah kamu nanti dicap sebagai orang tua yang nggak baik? Nggak juga. You mengizinkan anakmu itu kesusahan karena you sedang mempersiapkan hal yang baik juga kan?
Kenapa untuk Allah tidak bisa menerapkan hal itu? Saya pikir bisa. Dan ilustrasi sederhana saya adalah itu, untuk menjelaskan itu. Puncak rencana Allah dan seterusnya. Ya, peranan Kristus dalam kematiannya, saya katakan bukan korban keadaan, bukan korban politik. Bisa enggak Yesus turun dari salib atau dia lari? Bisa. Dia tahu kok 3 hari lagi dia akan diserahkan. Pergi aja dia lari ke Tarsus seperti Yunus. Tapi enggak. Sejak awal Yesus bilang anak manusia akan menyerahkan. Dalam bahasa Yunani dia perititemi, menyerahkan secara teologis. Nanti ada yang kedua istilah menyerahkan, ekpneo, menyerahkan secara psikologis. Makanya Yesus itu Pak sudah diseret-seret. Berapa jam pengadilannya dia itu? Pengadilan Yahudi, lalu balik ke pengadilan orang Romawi, balik lagi ke Pilatus dan seterusnya. Kalau kita belajar Pak, cambuknya tentara Romawi pada saat itu bukan seperti cambuk yang digunakan di Aceh. Kalau di Aceh kan ada orang yang ketahuan berzina kan dicambuk 20 kali. Cambuk, pantatnya biasanya cambuk. Nah lagi lah. Kenapa? Cambuknya itu nggak sakit Pak. Tapi coba Anda belajar itu. Cambuk yang digunakan tentara Romawi abad pertama itu ada besi dan bergerigi Pak. Bergeriginya itu bengkok-bengkok begini. Itu sebabnya kalau dicambuk begini, itu kulit itu terkelupas. Lihat Pak, film The Passion of Christ yang Anda tonton itu, kengeriannya itu baru 10%. Artinya itu tidak mendeskripsikan peristiwa yang nyata yang dibandingkan oleh Yesus. Kenapa? Karena 10% aja sudah repot. Kalau sampai 20% dikisahkan, udah nggak lulus sensor. Yesaya mengatakan Pak, bahwa dia itu matinya itu sampai buruk rupa dan sampai tidak ada orang satupun yang mengenal. Itu sebabnya wajahnya Yesus hancur semua. Nah, jadi kita sekarang bisa paham mengapa dalam peristiwa salib itu Yesus memperkenalkan diri kepada ibunya. Ibu, ini anakmu. Benar tak? Apa Maria nggak kenal Yesus? 33,4 bulan 24 jam sehari dia tidur bersama dengan Maria. Dia ibunya sendiri, masa nggak kenal? Kenal dong. Tapi karena sampai buruk rupa seperti yang dikatakannya saya, tidak ada seorang pun yang mau mendekati dia dan mengenal dia karena saking buruk rupanya itu. Maria pun nggak mengenal lagi wajahnya Yesus. Maka Yesus sepertinya ingin mengingatkan Maria, ini loh anakmu loh ini ya. Karena udah nggak bisa dikenali. Benar? Ya. Nah lihat Pak, berarti sudah kulit-kulitnya Yesus itu hancur semua, tapi kok nggak mati-mati gitu loh. Begitu Yesus bilang, kuserahkan nyawaku, mati dia. Itu sebabnya hasil studi saya mengatakan Yesus itu mati bahkan secara medis pun bukan karena kehabisan darah, karena menyerahkan. Secara lengkap besok ada tulisan saya mengenai hal itu ya. Kita akan lihat dari teks aslinya. Gimana Bapak Ibu? Ngikuti ya? Udah mulai emosi nih. Nah lihat, ada diskusi di sini. Yesus itu memberikan nyawa untuk memuaskan iblis atau merebut umat dari iblis.